terkait dengan peningkatan sumber daya di pemuda yang sekarang notabene sudah dikatakan sebagai kaum milenial gitu ya, supaya untuk bisa lebih mampu baik di bidang pekerjaan masuk ke dalam suatu perusahaan ataupun berwirausaha. Nanti saya bagaimana kita apabila nanti insya Allah diamanahkan oleh masyarakat Bintan, tentu pemerintah harus lebih banyak meningkatkan pendidikan vokasi ataupun keahlian. Agar apa? Agar nanti anak-anak muda kita di Bintan itu ketika dia lulus sekolah, dia hanya cukup mengikuti pendidikan vokasi 1 tahun, tapi dia kita sudah bisa meningkatkan SDM-nya. Nah, seperti misalnya contohnya bagaimana kita mengoptimalkan kembali seperti Shahid Bintan. Nah, itu kan cukup dengan pendidikan 1 tahun, tapi kita sudah bisa kerjanya itu nanti di hotel-hotel luar negeri ataupun sebagainya, karena dia memiliki sertifikat yang diakui. Karena contohnya banyak anak-anak muda Bintan itu yang lulus, banyak yang sudah kerja ke Maldi macamnya. Nah, juga bagaimana anak-anak muda kita ini nanti kita akan bekali dengan keahlian, terutama keahlian berbahasa. Nah, karena apa? Karena investor-investor yang datang ke Bintan itu banyak investor asing. Jadi ketika mereka membuka pekerjaan, biasanya mereka memberikan syarat yaitu minimal bisa berbahasa Inggris. Nah, kan kalau anak-anak muda kita sudah bisa berbahasa Inggris, itu tidak ada alasan lagi untuk perusahaan itu tidak bisa menerima anak-anak muda Bintan. Nah, kalau anak-anak muda yang mau berwira swasta, tentunya kita sangat mendorong. Karena apa? Karena zaman sekarang ini anak-anak muda itu harus terus berinovasi. Pemerintah harus bisa memberikan permodalan, pembekalan, bahkan kita melakukan pembinaan terhadap pemasarannya. Jadi pemerintah itu harus hadir lah untuk anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang ada di Bintan ini. Artinya diberi pembinaan, berarti nanti akan terus dipantau sampai mereka benar-benar sudah. Ya, jadi itu memang harus kita pantau, karena begini, kalau kita misalnya UKM kita hanya memberikan permodalan, kita tidak membantu pemasaran, kadang sama aja nanti modal itu akan habis saja karena itu tidak berputar. Nah, pemerintah itu harus hadir ketika kita memberikan permodalan ataupun kita memberikan pembinaan bagaimana cara melakukan usaha tersebut, ya kita harus juga membantu bagaimana pemasarannya. Karena selama ini UMKM itu banyak terkendala dengan penjualan produknya. Gitu. Kita kalau produksi tidak kalah lah dari seluruh daerah, tentu kita punya keunggulan tersendiri Bintan. Terakhir Mas, selama ini kan ada program namanya pelatihan kerja, lembaga pelatihan kerja Mas Robi. Dan hari ini menghidupkan kembali namanya lembaga yang betul-betul dipantau secara manajemennya dan keseluruhannya sampai para pemuda yang ikut pelatihan di situ dia juga sudah siap dan harus siap untuk bisa bersaing. Ini mungkin pengemasannya saja yang sedikit berbeda. Bisa kita kerjasama dengan pihak ketiga ataupun gimana, agar kan begini, keahlian itu kan bermacam-macam. Ya. Nah, jadi tentunya kalau pemerintah sendiri itu mungkin butuh waktu. Ya. Jadi kita harus bersinergi bersama misalnya swasta. Yang penting anak-anak muda kita harus bersemangat ketika sudah mengikuti pendidikan vokasi ataupun keahlian. Mereka harus bersungguh-sungguh, karena kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ya, wawancaranya atas kesempatannya, ya kita sama-sama berdoa semoga Mas Robi bisa duduklah sebagai wakil bupati dan masyarakat seluruh Bintan mengamanahkan itu. Jadi terima kasih Mas Robi. Ini gak boleh salaman nih Mas Robi ya. Jadi namanya salam corona kan, harus tinju-tinju dia kan Mas Robi ya. Terima kasih Mas Robi. Ya, selamat sore.